Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang next chapter atau babak baru dalam hidup kalian. Jadi ini ngomongin soal perubahan dan ini sekaligus readingan energi dari full moon. Jadi aku channeling message-message juga dari full moonnya. So, perubahan apa atau misalnya keadaan kamu yang kemarin berubahnya kemana, pergerakan kamu kemana, nanti aku jabarin satu-satu. Seperti biasa kalau ngomongin soal pick a card reading ada tiga pilihan. Jadi pilihan pertama, stone yang ini. Pilihan kedua, stone yang ini. Pilihan ketiga, stone yang ini. Gunakan intuisi dalam memilih. Jadi kalau setiap pesannya pasti akan beda-beda. Ini cara memilihnya bisa dengan memvisualisasikan dirimu datang ke aku atau dengan bertanya sama diri sendiri, nanti kamu pilih. Bisa pilih dari kartu atau dari angka 1, 2, 3. Jadi 1, 2, atau 3. Perlu diingat kalau ini juga diperuntukkan untuk banyak orang, jadi bisa resonate, bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Nah, kalau yang namanya pesan-pesan yang aku berikan, kamu juga harus bisa menelaah dulu nih. Kita diproses dulu pembahasan yang aku bahas nanti. Lalu jadikan itu sebagai alat bantu untuk berkontemplasi. So, kalau misalnya untuk kalian yang butuh energi healing, just sit back, relax, enjoy the video aja. Kalau misalnya kalian kesulitan untuk memilih, balik lagi, pilihlah caranya tuh macam-macam. Ada yang dari batu, mana yang paling kamu suka batunya, atau bahkan dari angka 1, 2, atau 3. Kalau misalnya memang butuh waktu untuk memilih, bisa pause videonya. Lalu perlu diingat, kamu juga harus pahamin nih judulnya. Ini next chapter atau babak baru. Jadi bertanya dulu di dalam hati, babak baru untuk kamu apa? Nanti pasti ada jawabannya. So, aku langsung mulai aja ke pilihan pertama ya. Let's start. Untuk pilihan pertama, halo semua, itu yang pilih pilihan pertama. Jadi nanti aku ini udah kartu yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Jadi udah aku pilih random juga, aku nggak ngeliat sama sekali. Jadi nanti ini ada tarotnya, lalu di sini ada oracle cardnya. Untuk kalian yang baru di channel aku, hai. My name is Maha, I'm intuitive tarot reader. Aku menggunakan intuisi aku dalam menerjemahkan tarot. Lalu aku juga menggunakan oracle card. I see with my vision. Kadang-kadang ada gambaran-gambaran atau kadang-kadang ada aura-aura yang sampai ke sini. Nanti aku jelasin. Langsung aku sampaikan. Oke? Kita langsung mulai aja. Jadi aku nggak cek energi kalian. Kenapa? Karena ini aku fokuskan untuk ke depan. Jadi kamu fokuskan pembahasan ini untuk menyarankan atau memberikan saran untuk masa depan. So, let's see ya tentang energi babak baru. Di sini ada The Hermit, ada The Star, ada The Five of Cups sama The Nine of Cups. Oke, kalau aku lihat di sini kalian adalah sosok orang yang sebenarnya dibilang cerdik, lebih ke arah intelektual ya. Jadi aku melihat kalian orang-orang yang pintar, tapi nanti ada di fase dimana akan lebih dewasa lagi. Jadi lebih bijak dalam memilih kata-kata, lebih tahu untuk menyarankan apa. Terus dari energi The Hermit di sini ada energi Virgo, The Star itu energi Aquarius, ada juga Pisces, Scorpio, Cancer. Cek Sun, Rising, and Vedic Rising. Kalau aku ngomongin soal zodiak, Sun, Moon, Rising, Venus, and Vedic Rising. Terus kalau aku lihat di sini ada sebuah keberuntungan yang kayak akan kamu rasakan ya. Jadi chapter berikutnya atau babak baru dalam kehidupan adalah proses kedewasaan yang melekat banget di dalam hidupmu, dan itu jadi dirimu. Jadi kamu dikenal sebagai orang yang lebih bijak. Lalu karena kamu dikenal sebagai orang yang lebih bijak, akhirnya banyak sekeliling kamu yang menyukai energi baru kamu,
yang akhirnya kamu akan semakin bisa lebih populer, bisa semakin bersinar lagi karena di sini ada energi The Star. Ini juga ada babak baru soal pekerjaan di mana kamu membatasi mana yang penting untuk kamu, mana yang gak penting. Akhirnya kamu ada di posisi yang bisa dibilang kayak posisi puncak karena kamu sudah mengeliminasi energi-energi toxic. So dari sini aku ngelihatnya balik lagi energi The Star itu energi bersinar. Ada beberapa hadiah yang diberikan ke kamu. Ini bisa dari segi tadi kedewasaan, pola pikir, intelektual, kebijakan. Aku juga ngelihat skill-skill yang akan lebih tajam lagi. And then kalau aku lihat di sini kayak kamu menemukan jati diri kamu sendiri, you find yourself lah. Kemarin sempat lost kalau aku lihat dari the Five of Cups, kamu sempat menyayangkan ada beberapa opportunity atau peluang-peluang yang sayang ya aku lewatin, atau kenapa nggak dari dulu kayak gitu. Cuman nanti akhirnya kamu akan mendapatkan sebuah kepuasan dan kamu menjadi sosok orang yang mampu untuk membagi kebahagiaan kamu. Jadi babak barunya adalah yang tadinya sering dikasih akan memberi. Jadi ini ada proses perubahan fase di mana yang tadinya tangannya di bawah jadinya tangannya di atas. Jadi kemampuan untuk memberi, kemampuan untuk giving. Untuk beberapa dari kalian sebenarnya udah planning untuk menjadi sosok orang yang lebih balance lagi ya. Aku lihat di sini akan mendapatkan posisi itu. Jadi balance dalam aspek apapun yang sedang kamu khawatirkan saat ini. Jadi warna hijau, warna biru, I see juga warna white, putih and silver itu bisa menjadi warna keberuntungan untuk dirimu. And then, okay, let's see ya. Ini about your wellness. Jadi kamu akan lebih fokus ke kesehatan, lebih fokus ke arah ya kesehatan rohani dan jasmani ya kalau aku lihat. Di sini dari The Nine of Cup ada achievement. Jadi achievementnya bisa di dalam karir atau di dalam love life, karena kalau dari energinya yang aku bilang kamu akan lebih dewasa, akhirnya orang-orang banyak yang tertarik sama kamu, banyak yang pengen tempel lah istilahnya, akhirnya kayak banyak fansnya gitu loh. Nah di situ kamu akan mendapatkan posisi di mana kamu punya kemampuan untuk memilih. So aku bakal lihat dari sini ya. Next chapternya ada Delight, ada Wonders, ada Family of Light, Fourth Ray of Harmony. Jadi aku ngeliat dari sini dulu, kelihatan sebagai sosok orang nanti perubahannya tuh mampu untuk mengambil keputusan yang bisa dibilang bijak bukan hanya untuk diri kamu, baik untuk bukan hanya dirimu saja, tapi untuk orang-orang sekitar. Aku ngelihatnya di sini impact yang kamu berikan, kebahagiaan, anugerah dan segala macam juga bukan untuk dirimu saja, tapi juga bisa untuk family, keluarga kamu, atau bahkan teman-teman. Dari Wonder sendiri di sini ada adventure atau ada petualangan yang akan kamu lalui. Cuman kalau dari The Family of Light, Fourth Ray of Harmony, aku ngeliat di mana kamu akan berada di dalam group of people. Ini bisa konsepnya kayak pertemanan, bisa konsepnya kayak perkumpulan, gimana orang-orang tersebut itu bagaikan cerminan dirimu juga. Jadi istilahnya saat kamu positif, kamu akan dikelilingi sama orang-orang yang positif juga. You find your soul family lah konsepnya. Jadi kalau konsep soul family adalah orang-orang yang bisa dibilang satu frekuensi sama dirimu dan mau yang terbaik untuk dirimu. So next chapter kamu akan berhubungan sama orang-orang seperti itu. Dari ini called Soul Gift Training, It's Time to Step Up. Jadi nanti ada sebuah gebrakan yang kamu lakukan dari pekerjaan atau dari mental state yang kamu punya saat ini. Jadi yang aku lihat akan lebih berani ngambil sebuah keputusan, akan lebih berani ngambil jalan. Contoh ya, contoh kecil aja, ini kayak biasanya kamu pakai baju hitam-hitam terus nih contohnya. Tiba-tiba at some point wardrobe kamu berubah jadi lebih berwarna. Bisa sesimpel itu, atau bahkan step yang lebih gede lagi, seperti sebuah ngambil keputusan di pekerjaan yang tadinya kamu main aman, akhirnya kamu ya udahlah bisnis lah gitu. Contohnya kayak gitu. Akhirnya pas berbisnis ada sebuah keberhasilan di situ. And then big picture thinking,
Pleiades energi, visionary, inspire ideas. Ini akan mendapatkan banyak inspirasi, karena kalau aku lihat kamu tidak dapat inspirasi, bukan ada orang yang dapat inspirasi dari muse ya, dari orang lain atau dari luar lah. Kamu mendapatkan inspirasi dari diri sendiri. Ada I acknowledge my inner child and open my heart to the joy she brings. Jadi nanti akan lebih enjoy lagi, lebih menghargai inner child kamu, lebih menghargai sisi anak-anak yang kemarin sempat kamu lupakan. Jadi kita punya inner child, kita punya sisi dimana harus dipuaskan inner child kita, dimana kadang-kadang bisa sesimpel as memberi perhatian ke diri sendiri. Jadi you mother yourself. Di sini juga ada kamu mudah memahami bagaimana cara untuk membahagiakan diri sendiri. Di sini nurturing heart mother, unprotective spirit, reach out to all life with love and compassion. Ini konfirmasi kalau kamu akan lebih bisa menyayangi diri kamu sendiri, kamu juga mampu untuk mengayomi orang lain. Dan di sini ini ada next chapter untuk beberapa dari kalian yang ready sebagai mother figure ya, sosok ibu gitu. Sosok ibu atau sosok yang mengayomi lah orang lain. Aku bakal lihat dari sini aromaterapi. Aromaterapi bisa jadi alat bantu untuk dirimu mendapatkan enlightenment, mendapatkan pencerahan. Ada dream journal, nanti akan dapat banyak pesan dari mimpi. Jadi mimpi kamu nanti di fase selanjutnya adalah mimpi yang akan lebih berwarna lagi dan lebih vivid lagi. Dimana ini disarankan untuk punya dream journal atau jurnal-jurnal mimpi, atau kita bisa dibilang diary lah. Kita punya notes, kamu tinggal siapin di sebelah tempat tidur kamu notes, jadi kalau bangun tulis gitu. Ada sync with the moon, kamu akan tersinkronisasi dengan fase bulan, di mana when it's full moon, dampaknya akan ada untuk kamu, saat crescent moon juga ada. Jadi kamu juga harus paham, saat full moon kamu bisa, apa yang kamu rasa. Jadi energimu kamu bisa cas di bawah rembulan. Dari connect with your ancestor, di sini diminta untuk terkoneksi sama leluhur. Kita nggak hanya leluhur yang tidak kasat mata ya, maksudnya dalam konsep yang kalau di Indonesia tuh kan ada tuh kayak kodam dan segala macam. Kodam is kinda different sama leluhur sih sebenarnya. Kalau di sini sebenarnya saran aku kayak kita pohon, kita punya akar. Sometimes kita hanya fokus untuk tumbuh, kita fokus untuk naik ke atas, tumbuh. Kadang-kadang lupa di bawah tuh ada apa, roots kita kayak gimana. Pahamin roots kamu datang dari mana, keluarga seperti apa, adat istiadat kamu apa, pelajarin lagi gitu. So aku bakal lihat the outcome of the situation. Tell me about next chapter for the people who pick the number 1, choices number 1. Aku ngelihat dari keadaan spiritual kamu ya, ini akan lebih balance dan membaik. Jadi kalau yang namanya spirituality wise, dewasa, ini mempunyai kemampuan untuk lebih pandai untuk mengatakan sesuatu kalau kalian. Cuman yang aku lihat akan lebih membatasi diri dari hal-hal yang gak penting. 3 of Wands, 2 of Wands. Oh, well, di sini yang aku bilang skill komunikasi akan lebih bagus lagi, dimana kamu akan mempunyai kebijakan untuk bertutur kata. Jadi, kenapa aku bilang kamu harus pandai untuk bisa memahami kamu datang dari mana, leluhur kamu dari mana, roots kamu atau akar kamu seperti apa, karena dari situ kita punya tata krama dan adat istiadat, dimana itu dapat membantu juga untuk berkomunikasi. Dari the 3 of Wands, aku ngelihatnya kamu tinggal nunggu aja sebenarnya. Nunggu, sebenarnya gini, kamu udah membangun jembatan untuk kebahagiaan kamu tinggal nunggu jembatannya itu
benar-benar 100% selesai agar bisa jalan. Dari The Three of Wands sendiri, you're looking forward to the future, di mana kamu melihat masa depan kamu dengan cerah dan kamu punya planning untuk kedepannya. Dari The Three of Wands sendiri, ini juga ngomongin soal berani untuk melaksanakan sebuah perjalanan atau adventure. Jadi sebenarnya ini rasa keberanian yang dipupuk dulu nih, kalau aku lihat untuk beberapa dari kalian, agar mampu untuk melaksanakan planning yang sudah dibuat. So, this is your reading. Thank you for watching. Semoga membantu. Bye! Kalau misal kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau misal kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Bye! Halo semua, ini yang pilih pilihan kedua. Jadi aku sudah meditasikan kartu-kartu ini sebelumnya. Ini ada kartu tarotnya, lalu ada oracle cardnya. Jadi untuk kalian yang baru di channel aku, hi, my name is Maha. I'm intuitive tarot reader. Aku menggunakan intuisi dalam menerjemahkan tarot. Aku juga menggunakan vision aku. Jadi kadang-kadang ada suka gambaran-gambaran dan aku ngeliat aura-aura yang datang seperti apa. Nanti aku langsung taruh aja pesannya ke pembacaan. Jadi, let's start ya. Babak baru dalam hidup. Kita lihat. Oke. Ada the Fool. Langsung perubahan, awal mula baru yang akan kamu rasakan. Ini happy family. Everyone's just happy. Knight of Cups sama ada the Six of Pentacle. Oke, kalau aku lihat di sini, kalau kamu lihat di sini, the Six of Pentacle sama the Ten of Cups, there's kayak setengah circle gini. Aku ngelihat ada imajinasi atau ada bayangan yang terwujud dalam hidup kamu. Ini juga ngomongin soal ada romantic encounter ya. Romantic encounter itu apa? Ada seseorang yang menghampiri hidup kamu untuk memulai fase romantis. Dari The Fool sendiri, you have friends kalau aku lihat. Dari The Fool sih aku tandanya lebih seperti ini. Kamu ada di babak dimana atau di fase dalam hidup yang memahami apa arti pertemanan. Ada awal mula baru. Ini untuk kalian, untuk beberapa kalian, to be honest, ini kayak getting married. Ada yang balik lagi memulai sebuah hubungan percintaan, memulai hubungan pertemanan. Dari The Six of Pentacle itu juga ngomongin soal keseimbangan kalau aku lihat di sini. You balance yourself, and then saat kamu membalancing diri kamu sendiri, kamu mempunyai lingkungan yang juga balance. Jadi, well balance itu it means kayak contoh ya, ada gini, ada teman-teman yang ngobrolin spiritual, ada juga teman-teman yang ngegosip. Jadi it's kind of balance. It makes you happy kalau aku lihat. Dari sini juga ada Ten of Cups, ini ngomongin soal fulfillment di area kehidupan personal, pernikahan, keluarga. Ini juga ngomongin soal, balik lagi tadi aku bilang, ada sebuah imajinasi atau apa yang kamu impikan sejak dulu itu terwujud. Oke, aku jelasin lagi about the half circle ini. Ini ngomongin soal your mind and body. Sebenarnya lebih mirip ke duality ya. Jadi ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, but itu juga ada hitam sama putih. Jadi you accepting yourself, ada sisi buruk dan sisi baiknya. Dan kita ngomongin soal konsep kamu ada di duniawi, tapi juga secara spiritually bisa membalancing duniawi kamu gitu. Jadi aku ngelihatnya di sini ada sebuah hal yang seimbang. Jadi kemarin-kemarin atau permasalahan-permasalahan kemarin di dalam hidup kamu diperuntukkan untuk menyeimbangkan dirimu sendiri. And then di sini ada energi Scorpio, Pisces, Cancer, also ada Virgo, Taurus, Capricorn. Kalau kamu ngomongin soal zodiak, cek sama Rising, Venus, and Vedic Rising. Ini warna kuning, hijau. I see di sini kayak pinkish sama orange, itu bisa jadi warna keberuntungan untuk kamu. Ini karena warna-warna tersebut, kayak misal kamu lihat warna ini kayak nimbulin ide-ide kreatif. Di sini juga ada ngerasa freedom kalau aku lihat. Jadi fase selanjutnya dan babak baru dalam hidup kamu itu lebih seperti kamu mendapatkan sebuah kebebasan
untuk melakukan sesuatu. Just be careful ya, karena di full kadang-kadang suka reckless. But kita fokus ke Nine of Cups. Untuk kalian yang feminine, ada seseorang yang obvious, jelas banget hadir dalam hidup kamu, pengen memberikan cinta. Untuk kalian yang maskulin, ini mengejar cinta konsepnya. Jadi ada percintaan, fase percintaan yang akan dimulai. So aku lihat dulu di sini ada Voyex. Oke, di sini babak barunya ada perjalanan. Kadang-kadang perjalanannya bisa secara rafiah nih. Contoh, kamu tinggal di kota A, akhirnya pindah ke kota B atau pindah ke negara B. Contoh seperti itu. Atau juga voyage-nya ini bisa seperti kayak perjalanan untuk liburan. Tapi untuk yang metaforanya, ini lebih seperti gini. If you see di sini energi the fool-nya, dia kan melakukan sebuah perjalanan. Bekal yang dibawa tuh dikit. Jadi, mempunyai keberanian untuk taking chances, mengambil sebuah keputusan, mengambil sebuah pergerakan untuk merubah kehidupan. Truth akan lebih jujur sama diri sendiri. Dan di sini ada pohon. If I see trees, aku nggak tahu, aku apa ya, belakangan ini attach kayak suka banget liatin pohon gitu ya. Kalau aku ngeliatnya kamu kan lebih kokoh. Kalau kamu lihat di sini kan ada angin ya yang menghembuskan apa coba? Ada angin meniup pohon ini, tapi dia tidak akan tumbang karena kokoh dari akar. But kalau yang namanya the truth, saat kamu nerima kamu datang dari mana, keluarga seperti apa, akar kamu seperti apa, di situ kamu akan semakin kuat. Especially untuk kalian yang ini untuk beberapa ya dari kalian yang merantau, tetap berpegang teguh sama adat istiadat. Oke? Ada 11 message in number. Jadi kamu akan lebih bisa paham kenapa kamu banyak lihat angka kembar. Jadi nanti ada banyak pesan dari angka kembar, past life activation. Dan fase selanjutnya adalah ada beberapa dari kalian yang membuka file atau folder-folder tentang past life, kehidupan masa lalu kamu. Jadi nanti kamu akan mendapatkan ilham atau enlightenment atau pesan tentang past life dirimu. Ini ada crack open, rock bottom, surrender, the alchemy of life. Jadi kalau aku lihat di sini kamu diminta untuk bisa pasrah dan ikhlas. Jadi kalau misalnya kamu didorong sama semesta untuk terjunlah. Biar jadi kayak gini loh. Untuk menemukan sisi diri, potensi sedalam-dalamnya, kita harus mampu untuk menempa diri kita sama experience. The Cosmic Heart, devotion, potensi, make your life a moving prayer. Jangan lupa, kita tetap harus meminta sama yang di atas. Devotion, potensi, make your life a moving prayer. Jadi everything that you do harus dengan niat yang baik dan meminta restu sama yang di atas. Sacral chakra, I feel comfortable in my own body, I'm sensitive to other people's feelings. Nanti di chapter selanjutnya atau babak selanjutnya, kalian akan lebih sensitif lagi. Ada beberapa dari kalian yang membuka atau mengaktifasi bakat-bakat spiritual. Ada the healer, I'm loving and compassionate and able to bring healing to others. Jadi ini untuk beberapa dari kalian ada yang mempunyai tadi yang aku bilang, membuka potensi untuk skill healing. Di sini ada the healer, I'm loving and compassion. Jadi sarannya, apapun yang kamu lakukan, kalau kamu mau healing orang, niatkan dengan ketulusan, compassion, karena memang selayaknya seorang ibu menyayangi anak gitulah. Jadi harus dasarnya dari seperti itu. And then kita lihat dari sini. Ada ground yourself. Ini diminta untuk grounding. Bentar ya. Ini grounding. Aku buka semuanya dulu. Ada read. Sama ada make vision board. Bisa disarankan untuk melakukan aktivitas untuk grounding, terkoneksi sama the earth,
sama bumi ini energi bumi bisa membantu kamu untuk healing dan memancarkan atau mencharge energi healing yang bisa kamu berikan juga. If you see di sini ada akar, balik lagi kita ngomongin soal kita individu masing-masing punya roots. Aku punya roots sendiri, aku punya akar sendiri, kamu juga harus punya akar sendiri. Kamu harus mengkokohkan akar kamu dan menutrisi. Sama kayak pohon nih, pohon kan kamu nggak nyiram pohon itu dari atas nggak sih? Kamu nyiramnya dan memupuk itu dari bawah. Sama diri kita manusia. Oke, okay? Ada read. Ini diminta untuk banyak baca buku karena kamu bisa mendapatkan banyak pesan di situ. And then ya ini loh, kalau misalnya aku ngelihatnya kamu akan menjadi sosok orang yang kan tadinya half circle ya. Masih setengah nih circle-nya. Kamu akan menjadi orang yang lebih kokoh dan lebih pasti lagi saat kamu mampu untuk menambah knowledge ke dalam isi kepalamu. Make vision board. Untuk mewujudkan mimpi-mimpi kamu bisa dibantu dengan vision board. Vision board itu apa? Ini gambarnya kayak gini loh. Ini kayak secara harafiah juga ya. Kamu bisa taruh di dinding gambar-gambar apa yang kamu pengen wujudin. Yang namanya vision itu harus sesuatu hal yang kamu bisa masukkan ke otak kamu gambarnya. Oke? Okay? Jadi bisa diperjelas gambar apa, contoh, let's say kamu mau mobil atau rumah, ya kamu pasang aja gambar mobil sama rumah impian kamu gitu. Dan di situ everyday kan kamu ngelihat, akhirnya itu kayak terpatri lah di alam bawah sadar, dimana itu yang jadi pacuan dirimu. Itu bisa ngebantu. So aku bakal lihat outcome of the situation. There's great guide, angel mentor, like I think it says. Tell me about the outcome of this reading. Ace of Wands. Aku bakalan nanti lihat about your love message ya, because di sini ada. Okay, kamu sebenarnya ketemu sama the one kalau aku lihat chapter selanjutnya. Cuman yang namanya setiap manusia ya dalam menjalani kehidupan percintaan pasti ada goda-godaan. Kalau aku lihat di sini ada sebuah godaan untukmu. Jadi ada ujian lah kita. Ini udah ready belum nih ke chapter yang lebih dari sekedar berhubungan hahi aja gitu. Dari sini aku ngelihatnya you will be dealing with someone who have fire sign, Aries, Sagittarius atau bahkan Capricorn, very fiery person. Sebenarnya di sini kamu akan lebih bertanggung jawab sama diri kamu sendiri, bertanggung jawab sama pilihanmu. Lalu di sini ada sebuah kemenangan di mana ini sinyal ya, sinyal dari semesta adalah saat kamu ketemu the one, orang-orang sekeliling kamu akan ngedukung. Saat kamu ketemu tantangan, di situ passionnya akan bergebu-gebu. Jadi it's kind of difference between sisi kita yang siap untuk memiliki sebuah hubungan yang komitmen sama sisi kita yang masih pengen exploring. Jadi di sini be careful karena ada energi the devil. The devil itu udah pasti ngomongin soal ego, ngomongin soal hal-hal yang berbau pleasure. Ingat ya, kecanduan narkoba nih contohnya. Kecanduan narkoba itu ada ujungnya loh, dimana orang akan overdosis. Kecanduan makanan, orang tuh akan kenyang, iya kan? Kenyang udah pasti udah mentok tuh, udah pasti nggak makan masuk lagi tuh makanan. Tapi yang namanya kecanduan sama nafsu, pleasure, atau bisa dibilang sama ambisi, itu nggak ada ujungnya, dimana kadang-kadang itu akan menjadi bumerang untuk diri kita sendiri. Okay, be careful with that. Di ujung sini ada 12 cups, jadi ada potensi untuk memiliki sebuah komitmen. Jadi you need to know apa itu purity, apa itu dasar compassion, apa itu koneksi dari hati ke hati. Okay, lalu di sini kan banyak wants ya, istilahnya kita punya passion, boleh banget dalam kehidupan. Aku juga punya passion dalam melakukan sesuatu, tapi juga kamu harus jurusin tuh passionnya. Okay,
sama sesuatu hal yang bisa jadi positif untuk dirimu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. See you in the next reading. Bye! Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan ke-3. Jadi aku udah meditasikan kartu tarot ini sebelumnya. Dan ini oracle cardnya. Untuk kalian yang baru di channel aku, hai, my name is Maha. I'm intuitive tarot reader. Aku menggunakan intuisi aku dalam menerjemahkan tarot. Aku juga melihat dengan vision aku. Jadi kadang-kadang ada cerita-cerita yang atau skenario kayak film gitu yang masuk ke dalam otak aku. Nanti aku bisa langsung jabarkan karena itu biasanya tinggal aku tarik benang merahnya dari pesan dari tarot. Dan I see colors juga, jadi nanti ada warna-warna. Nanti kalau misalnya ada beberapa hal yang harus disampaikan, pasti aku sampaikan. So, di sini aku langsung lihat aja dari tarotnya. Jadi ini ngomongin soal babak baru, chapter babak baru dalam kehidupan kamu. Jadi bisa dibilang jadi kayak perubahan ke arah mana nih kamu. Oke. Ada the Four of Pentacles, di sini ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Lalu di sini juga ada Pisces, Scorpio, Cancer. Kalau kamu yang soul zodiac, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic rising-nya. Oke. Ada the Princess of Cups. Ada the Two of Cups. Ada the Princess of Swords. Jadi kalau aku lihat babak barunya adalah kamu menjadi sosok orang yang lebih berambisi lagi soal percintaan. You know what you want in love. Cuman kalau aku lihat dari sini, kamu menjadi sosok orang yang a little bit private di chapter selanjutnya. Sebenarnya ini chapter selanjutnya ini ngomong soal percintaan ya untuk diri kamu. Jadi kamu menjadi sosok orang yang dibentuk sama semesta untuk ready, untuk siap menerima cinta. Dari Four of Pentacles sendiri, ini juga ngomongin soal kekokohan, cuman ini kayak ada sebuah tantangan untuk dirimu. Kadang-kadang tantangan bukan dari luar, tapi dari diri sendiri. Jadi kamu harus bisa menyelesaikan si sifat kamu yang gampang boring ini, gampang untuk bosan. Dari Ace of Cups sendiri ada awal mula baru, babak baru soal percintaan. Just a new person, you will dealing with someone new yang kamu belum pernah punya relationship apa-apa sebelumnya. And then untuk kalian yang masculine, kamu ada 2 pilihan. Untuk yang masculine ada 2 pilihan. The person that kalau aku lihat di sini seseorang yang satu ambisius, yang satu lagi lemah lembut banget gitu. Ini untuk yang masculine. Untuk yang feminine energi, kalau aku lihat di sini kayak kamu ada sosok kayak duality di sosok kamu. Kayak dari satu orang punya 2 sisi. Yang satu sisinya tuh kadang-kadang bisa dibilang mengayomi. Satu sisi lagi kayak really galak ya. Jadi kalau aku lihat itu yang membuat orang-orang tertarik. But dari The Princess of Cups sendiri, ini adalah keadaan dimana kamu receiving love, receiving gift, receiving atau menerima attention. Two of Cups. Ya pasti babak barunya adalah hubungan komitmen. Ini there's a lot of differences sama orang yang akan kamu temui. Jadi differencesnya itu gini. Contoh kamu orang yang melankolis ya, atau kamu orang yang very dramatic, kamu juga orang yang romantis. Kamu akan berhubungan sama orang yang logika banget. Jadi apa yang kamu lakukan tidak akan make sense di dia, dan apa yang dia lakukan tidak akan make sense sama kamu. Tapi di situ ada sebuah persatuan. Lucu. Jadi di sini ada banyak perbedaan. Aku mau akan bertemu sama seseorang yang berbeda. Tapi gini ya, kalau misalnya karena dari sisi kamu tuh kayak ada bisa balance and duality, jadi aku ngelihatnya kamu bisa handle itu gitu. Aku banget dulu dari sini, oke? Jadi di sini ada passion. Oke. Ini ngomongin soal konsep kesabaran kamu akan menuahkan ya, is that the right word? Akan menghasilkan sesuatu gitu.
Jadi ini passion disuruh sabar. Thriving ini ngomongin soal karir, ini akan lebih bersinar ya kalau aku lihat. Kayak ibaratkan gini, yang tadinya untuk beberapa dari kalian memang udah ada di puncak, cuman nanti tangganya akan semakin tinggi gitu loh. Jadi menjulang. Ini ada dari karir, semakin bersinar, semakin bisa mengepakkan sayap. But yang namanya thriving itu juga orang-orang akhirnya melihat dirimu potensinya apa. Ada embracing, kamu nerima segala apapun yang datang. Jadi kalau misalnya gini, konsepnya keadaan, orang dapat blessing, orang mendapatkan rezeki, terus kayak kamu kayak questioning, kamu bertanya-tanya kenapa dia dapat ini, kenapa dia dapat itu, kok dia gampang banget ya dapat cowok, kok dia dapat gampang banget ya dapat cewek, because dari mental state-nya dia orang yang mampu untuk nerima itu gitu. Jadi ibaratkan ya seperti rumah, gak akan ada yang masuk kalau rumahnya ketutup dan rumahnya itu kelihatan serem dari luar. Pasti orang akan masuk kalau rumahnya terbuka. Sama kayak tangan kita terbuka, itu pasti energi itu akan masuk. Kalau tangan kita tertutup, itu sama aja kayak kita menghalangi itu. Jadi sometimes come from ourselves juga, yang tadi aku bilang, ada beberapa hal dari dirimu sendiri yang istilahnya tantangannya adalah di dalam diri gitu. Ini ngomongin soal konfliknya di diri sendiri. Ada The Pink Rose of Lady Nada. Oh, ini romance ya. Ini confirm. Ini jadi kalau aku lihat untuk beberapa dari kalian mengalami sebuah fase romantis kayak anak ABG yang kayak senyum sendiri ngeliatin handphone. Terus yang kesam-sam gitu. Jadi kayak di sini tuh fase in love lah, fase having a crush. Ada Ascension the Rainbow Bridge. Di sini aku ngelihatnya kamu akan lebih awaken mind, body, and soul. Jadi dengan cara untuk bisa menyeimbangkan cakra. Jadi di sini fase selanjutnya dalam hidup kamu bisa balancing cakra kamu agar cakranya semuanya nyala. Saat semuanya nyala itu ada Rainbow Bridge, di mana itu punya benefit untuk your karma situation, about enlightenment, terus juga tentang tadi body, mind, and soul, di mana kamu mendapatkan sebuah pencerahan dan kamu mendapatkan balance dari energi tersebut. Jadi kamu dapat terkoneksi sama cahaya yang di atas gitu. Forge, don't follow. Path, pave a new path, be leader you wish you had. Jadi jangan following orang lain, jangan mencoba untuk copy orang lain. Kamu unik-unik sendiri, bikin jalan kamu sendiri, dimana kita boleh punya inspirasi, tapi kita harus tetap buat jalan kita sendiri. Earth pulsing, pulse of Mother Earth, slow down, time in nature. Kamu akan lebih bisa enjoying life lagi, gak ada terburu-buru. Aku lihat kecemasan kamu juga agak berkurang. Spirit guides, I open my heart to my guides and trust in the wisdom they share with me. Jadi nanti spirit guide kamu akan banyak berkoneksi dan memberikan kamu banyak pelajaran yang sudah dipelajari sebelum-sebelumnya sama mereka. Dari caranya adalah dengan open your heart. Jadi sometimes ada beberapa pesan yang tidak akan masuk ke logika gitu. Saat contoh ya, let's say kamu lagi sedih, and then lagi dengerin lagu lalalala nangis contohnya, terus kamu nengok ke arah kiri, terus kamu ngelihat TV kamu nyala dengan sebuah adegan atau ada kata-kata yang istilahnya itu adalah pesan untuk kamu. Jadi sometimes pesannya seperti itu. Kadang-kadang bisa harafiah banget seperti itu. Memang kayak entah kamu dengerin lagu, entah kamu lihat quotes, entah kamu lihat kata-kata di buku, atau bahkan saat kamu ngobrol sama teman kamu yang memberikan saran, itu juga bisa jadi
sebuah perantara antara spirit guide berkoneksi sama kamu, atau bahkan bisa dari mimpi, dari enlightenment, dari kadang-kadang kita bengong tiba-tiba dapat sesuatu gitu. Okay. And then balance, I understand, embrace the opposing force in life and bring about balance. Diminta untuk seimbang, diminta untuk balance. Jadi nanti ada di fase dimana memahami apa itu balance sih sebenarnya. Di sini ada write a gratitude list. Jadi ini saran untuk kamu bangun pagi jangan scroll sosial media. Bangun pagi ambil buku, terus tulis apa yang membuat kamu bersyukur udah bangun pagi ini. Be still. Tenangin diri untuk mendapatkan banyak pesan-pesan. If you see di sini ini ngomongin soal rainbow juga kan. This is a rainbow bridge. Ini energinya rainbow. Untuk bisa balancing your chakra, kamu juga harus bisa berdiam sejenak seperti energi meditasi atau kamu sedang meditasi, lalu connect sama semesta, di mana semesta akan memberikan kamu banyak energi. Semesta datangnya tuh beda-beda, ada dari pohon, dari laut, dari mana-mana, energinya tuh bisa nyampe gitu. Spend time with friends, hangout sama teman yang tadi aku bilang. Kadang-kadang kita ngobrol sama teman dapat ilham atau dapat pesan. So aku bakal lihat the outcome of the situation tentang selanjutnya, babak selanjutnya dalam hidupmu. Ada the Six of Pentacle, the Knight of Cups. Akan ada yang hadir memberikan tawaran buat cintaan. Ada fulfillment, kamu akan lebih bisa mau keluar. Akan lebih bisa untuk mengharmonisasikan. Aku ngelihat juga keluarga kamu akan damai di sini. Jadi kalau aku lihat fase selanjutnya ini agak mirip sama nomor 2, di mana fase selanjutnya itu love life ya, di mana kamu akan mendapatkan sebuah komitmen dari seseorang atau mempunyai hubungan percintaan. Cuman di sini be careful, ada the devil mau keluar lagi. Ini sometimes kalau misalnya kita tidak tahu nih kekurangan kita, kelebihan kita, terus kita juga tidak tahu maunya apa, kadang-kadang ada godaan. Di mana godaan tersebut biasanya datang saat seseorang ingin atau sedang melakukan kenaikan level. Contoh di percintaan nih, kamu sebenarnya udah di fase dimana siap untuk memiliki komitmen yang lebih, lalu nanti akan ada sebuah tantangan dimana saat kita lulus tantangannya, ya udah itu ada sebuah belasan dari semesta. Tapi kalau tidak lulus, ini kayak rantai yang muter situ lagi. Jadi we need to know. Ini pesan juga, ini berarti pesannya Oke. Ini ngomongin soal kepuasan diri sendiri. Jadi mirip kayak nomor 2 pesannya. Jadi kalau misalnya kita tuh kalau narkoba itu kan, kalau addiction to drugs itu pasti ada ujungnya, bisa overdosis, atau kita addiction to shopping lah, kita pasti ada ujungnya di mana saat duitnya nggak ada kita tak bisa shopping atau lagi addiction atau kecanduan makanan lah contohnya. Saat kita full, kita kenyang, udah mentok, pasti nggak bisa makan. Tapi ada yang namanya addiction yang tidak ada ujungnya, which is pleasure, nafsu, ambisi. Ini be careful sama hal itu. Jadi kamu harus tahu bisa menghadapi sisi tergelap diri sendiri. Gak ada seorang pun yang dapat memenuhi kebahagiaan kita. Yang memberikan kebahagiaan adalah diri kita sendiri. If you gampang boring nih contohnya, kalau kamu gampang bosan tentang sebuah hubungan, kamu harus tahu cara untuk menyelesaikannya itu. Jadi bukan tanggung jawab orang lain. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. See you in the next reading. Bye!